Aku lo gak selingkuh yang. Aku lo mending makti senja karo arek-arek. Yo tarek. Yo. Arep wis. Siap. Hola orang-orang gabut. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk mendaki Gunung Lawu via Ceto. Pada pendakian kali ini sangat berbeda daripada pendakian saya sebelumnya. Kali ini saya mendaki dengan orang-orang yang tak satu pun saya kenal sebelumnya. Hal ini bermula ketika saya pengen sekali naik gunung tetapi tidak ada kawan yang bisa diajak. Dan saya pun berinisiatif mencari barengan untuk naik gunung di grup Facebook. Dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti rombongan kawan baru dari Gresik ini. Saya pun menghampiri langsung ke rumah mereka dengan menempuh perjalanan selama 3 jam dari rumah saya. Dan inilah kawan baru saya. Namanya siapa? Nama saya Dwi, panggilannya Ketek. Oke, siap. Nama siapa, Mas? Ben Andrion. Panggilannya? Wapin. Namanya siapa? Nama saya Panggilannya? Namanya siapa? Panggilannya? Mantap. Namanya siapa, Mas? Panggilannya? Eko. Ayo. Rastra dari Wonogiri. Wonogiri. Siapa namanya? Satu-satunya cewek di rombongan ini namanya Malviro. Dia malu-malu ketika disuruh berkenalan. Hahaha. Dicuekin aku. Halo, Mas. Namanya siapa? Suneo. Suneo. Nama aslinya? Aditya. Aditya. Dari Kalimantan, Kak. cita-cita? Cita-cita aku apa ya? Dan ini dia kawan yang saya kenal dari Facebook. Namanya Sofi atau biasa dipanggil Gus. Setelah sampai ke rumah kawan baru ini, saya langsung istirahat di kediaman mereka. Keesokan harinya, kami menyiapkan beberapa logistik dan peralatan pendakian. Nah, uniknya, mereka ini ada yang tidak memiliki peralatan pendakian lengkap. Dan rencananya akan membeli peralatan di perjalanan. Begitu pula dengan logistik untuk makanan seperti sayuran dan lain-lain yang akan kami beli di Pasar Jogorogo, Ngawi. Anjing nih. Wah, ini gede. Ben sing gede dalan di ben. Iki muat kowe sik sampe kecil sik, Mas. Kami mulai berangkat ke base camp Lawu via Ceto sekitar hampir jam 5 sorean. Pada awal perjalanan ini, kami disuguhi matahari tenggelam yang cantik. Kayak siapa ya? Satu jam perjalanan tak terasa berlalu. Perut menjerit mengatakan lapar. Kami pun mampir makan terlebih dahulu untuk membungkam sang perut agar bisa tenang. Setelah selesai makan, kami pun melanjutkan perjalanan dan mampir juga ke toko outdoor untuk membeli peralatan pendakian yang sebelumnya kurang. Perjalanan tak terasa semakin malam. Sekitar jam 9 malam, kami pun tiba di Pasar Jogorogo, Ngawi. Dan di sini, kami membeli beberapa bahan makanan untuk melengkapi kebutuhan perut kami di atas sana. Setelah dirasa cukup berbelanja bahan makanannya, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Perjalanannya terasa mencekam karena jalanannya sangat sepi, pinggirannya pun jurang dan tentu saja jalanan yang kami lewati sangatlah curam. Gila sini yang nyetir jago banget coy.
Tikungan-tikungan menanjak pun dilewati dengan mudah dan saya pun mual. Cupu sekali. Dan akhirnya, sekitar pukul 2 dini hari, kami pun tiba di base camp Lawu Via Ceto. Di sini sangatlah dingin. Ketinggian base camp di sini mungkin sekitar 1400 sampai 1500 mdpl. Adem. Ini adalah loket untuk masuk ke Candi Ceto ya kawan. Untuk loket pendakian Gunung Lawu sendiri masih harus ke atas menaiki puluhan anak tangga. Dingin-dingin begini enaknya kita ngopi dulu bro, biar tubuh semakin hangat. Kemudian setelah kita ngopi, kami pun istirahat untuk menunggu pagi datang. Karena loket pendakian kalau tidak salah dibuka pukul 7.30 atau setengah 8 pagi. Selamat pagi dari puncak kafe yang katanya milik anggota DPRD. Setelah mandi dan menyiapkan segala keperluan pendakian, kami pun bergegas menuju loket pendaftaran. Inilah puluhan anak tangga yang harus kami lewati sebelum ke loket pendaftaran. Padahal belum sampai loket, namun kami sudah disiksa dan dibuat ngos-ngosan oleh anak tangga ini. Miris sekali. Melo. Waduh. Action bebe, udah beli motor. Melo. Oh iya, pada pendakian kali ini, Lawu Via Ceto baru saja dibuka pasca lockdown atau disebut new normal. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri dengan aturan-aturan baru untuk mencegah tersebarnya COVID-19 di kalangan pendaki. Contohnya di sini, kita diwajibkan untuk mencuci tangan, membawa masker minimal 2 biji, dan dites suhu badan oleh petugas setempat sebelum memulai pendakian. Jangan lupa dipakai maskernya dan tetap menjaga jarak ya kawan. Terus tolong ikut briefing yang di depan ya. Setelah melakukan registrasi pendaftaran, kami pun diwajibkan mengikuti briefing. Sebagian besar yang disampaikan ialah aturan-aturan baru pendakian di era new normal dan tentu saja etika-etika dalam pendakian. Amin. Monggo silakan lanjut, sudah berdoa kan? Belum. Kami pun memulai perjalanan dengan santai. Trek yang dilalui pun beragam pasca loket pendaftaran. Awalnya didominasi oleh beton, lalu tanah, dan kemudian bebatuan sebelum memasuki kawasan Candi Ketek. Dan inilah Candi Ketek, candi yang sudah ditemukan pada tahun 1842. Namun, baru digali pada tahun 2005 dan disimpulkan bahwa candi ini adalah candi Hindu. Hal ini dikarenakan ditemukannya arca kura-kura di candi ini yang merupakan jelmaan dari Dewa Wisnu, kata Wikipedia. Pendek telapak kaki. Waduh,
kita nemu cemilan di jalan nih. Iya dong. Jalanan mulai nanjak, dan kami pun beristirahat di sumber air yang bentuknya seperti kolam. Rasanya pengen nyebur kalau ke sini. Seger banget airnya. Setelah berjalan kembali, kami pun sampai di pos 1 yang namanya adalah pos Mbah Branti. Menurut Google, di sini ketinggiannya sekitar 1.700-an mdpl. Wes, batu-batuan. Wes, eker-eker. Ini satu sembarang pantes ini. Iso kalem, jalan kesini ngegas pae. Masyarul muslimin. Luang. Never make promises, 'cause I don't keep them. Ini adalah pendakian tersantai selama saya naik gunung. Sekali berhenti bisa sejam lebih. Jadi estimasi kita tidaklah secara umum. Tentunya selama berhenti, kawan-kawan berbincang sambil ngemil dan nyebat rokok. Karena saya tidak merokok, tentunya saya lebih banyak ngemilnya. Haha. Jalur Ceto ini terkenal sebagai jalur terpanjang di Lawu. Dan atas info itulah, saya berpikiran bahwa jalur Ceto ini adalah jalan yang landai. Jadi, dulu itu saya berpikiran bahwa jalur gunung yang panjang itu adalah jalur yang landai. Dan jalur yang cepat itu adalah jalur yang curam. Dan ternyata pemikiran itu salah. Karena di Lawu ini, selain jalannya panjang, namun tetap nanjak terus. Setelah berjalan lebih dari 1,5 jam, kami pun sampai di pos 2 yang bernama pos Brakseng. Di sini tempatnya cukup lapang kawan, dan mungkin bisa mendirikan tenda pula. Seperti biasa, kami beristirahat sekitar sejaman di sini, sambil ngemil tentunya. Jalur Lawu via Ceto ini didominasi oleh trek tanah, dan juga banyak sekali akar-akar pohon yang bisa membantu para pendaki dalam melangkah jikalau tanah yang dipijak licin karena basah. Jalanan menuju pos 3 ya seperti ini kawan. Hanya dengkul yang bisa mengungkapkan karena mulut lagi ngos-ngosan. Yuk. Putaran yo, Cuk yo. Selama perjalanan ke pos 3, kami ditemani kabut yang tidak begitu tebal. Ya, sangat membantu sekali untuk menghalangi teriknya matahari agar tidak menghantam kulit secara langsung. Sekitar pukul 16.40 atau lebih dari 3 jam perjalanan dari pos 2, akhirnya kami sampai di pos 3 dan disinilah kami akan bermalam. Pos 3 ini tempatnya tidak terlalu lapang karena lebih didominasi oleh tanjakan yang curam. Maka dari itu, tidak banyak tenda yang bisa didirikan di sini. Kami pun bergegas untuk mencari tanah yang cukup lapang untuk bisa mendirikan 3 tenda.
Kok SBK udah dimasukin tau kok? Ini lu dinten wae. Cuman. Oke ya. Yuk. Bekal makanan kali ini terbilang cukup mewah bagi saya, karena kawan-kawan di sini membawa burger daging serta pisang coklat untuk memanjakan perut. Kata mereka, ojo koyo wong susah. Setelah mengisi perut dan sedikit berbincang-bincang, kami pun memutuskan untuk tidur. Seperti biasa, bangun terlalu pagi itu adalah fana. Tutup apa? Kita masak-masak dulu kawan, untuk mengisi energi dalam melanjutkan perjalanan. Menu pagi ini adalah burger. Apa lagi namanya? Burger. Setelah berkemas, kita bergegas melanjutkan perjalanan langsung ke pos 5. Karena kita akan berencana bermalam lagi di sana. Dan besoknya barulah kita muncak. Kuy. Trek pos 3 ke pos 4 ini curam banget kawan. Dan karena itu kita cukup sering berhenti. Seperti biasa sambil nyebat dan ngemil. Ayo Mbak. Timumut. Sepertinya kemarin di atas rame. Itu bisa dilihat dengan banyaknya pendaki yang turun berpapasan dengan kami. Saya awalnya kepo, kok ada pendaki yang masuk jalur yang bukan semestinya. Kemudian saya tanya mereka, mau kemana? Dan katanya mau ambil air. Saya ikuti dan beginilah sumber airnya. Entah boleh apa enggak ngambil air di sini. Yo, semangat. Mas sempat jauh mas. Sekitar pukul 3 sore, kami tiba di pos 4, dan beginilah tanjakan menuju pos 4. Sip mas. Kita istirahat dulu kawan. Oh iya, pos 4 ini tidak direkomendasikan untuk tempat camp ya kawan.
karena tempat di sini tidak lapang, curam, berdebu, dan terbuka. Alangkah lebih baik langsung camp di pos 5 atau Gupak Menjangan. Kita pun melanjutkan perjalanan ke pos 5. Baru melangkah dari pos 4, kaki langsung disuguhi tanjakan curam dan berdebu seperti ini. Fungsi masker di gunung paling utama yang mengatasi debu ini. Hahaha. Setelah tanjakan tadi, akhirnya kita menemukan trek yang cukup landai. Wah, seneng rasanya. Di tengah perjalanan, kami menemukan pendaki yang kakinya terkilir. Nah, lucunya teman-temannya meninggalkan pendaki ini. Waduh, jangan ditiru ya kawan. Kalau memutuskan mendaki bareng, ya harus sampai tujuan bareng-bareng pula. Jangan egois. Yuk, Semangat. Ya, semangat. yuk, Masnya juga semangat. siap, semangat. Waduh. Matahari sore nampak cantik di sini. Sinarnya menembus pohon cemara dan membuatnya semakin eksotis. Wah. Setelah berfoto-foto dan menikmati matahari sore yang tenggelam, kami pun melanjutkan perjalanan dan wah, ternyata kita sudah sampai memasuki area sabana. Mari mas. Sinar matahari pun mulai meredup, dan untungnya kita telah sampai di area sabana pos 5. Kami pun segera mendirikan tenda. Setelah itu, kami pun menyiapkan sarapan agar perut kembali terisi setelah tenaga terbakar di perjalanan. Ini telur, nih piscok, cak omi, Piscok di chef ya, aja. chef Juna, chef, Chef, ngampun chef. Aku juga mau jadi chef. asisten chef. Dengaran chef kok gak meneng wae, biasa meneng mangan misoi. Itu chef sopo? Bar diisi sop langsung bisa muni iki. Yo awan-awan bareng pas di syuting. Bang.
Buat apa guys? Wah, ternyata sambal hijau dalam kemasan ini enak banget loh. Tidur.